Halo, selamat datang di Selendang Misteri. Dan kali ini kita akan memberikan sebuah cerita yang mungkin tidak kalian percaya. Cerita ini tentang karma yang mungkin bisa membuat kita merenung tentang bagaimana hidup bisa sangat berputar terbalik 180 derajat dengan cara yang sangat tidak kita duga. Atau mungkin kalian pernah melihat seseorang terkena karmanya. Mari kita simak cerita ini. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Jadi ada seseorang wanita bernama Novi. Umurnya kurang lebih 30 tahunan. Seorang janda tanpa anak. Dia tinggal di kota kecil dan bekerja kantoran. Novi masih tinggal bersama orang tuanya. Di tempat kerjanya, Novi bertemu dengan seorang klien yang cukup ganteng bernama Doni. Seorang pria parubaya dari ibu kota yang sudah memiliki anak dan juga istri. Doni ini adalah seorang pengusaha yang cukup kaya dan sering melakukan perjalanan bisnis ke luar kota. Singkat cerita, Novi dan Doni menjalin hubungan terlarang, bahkan sampai menikah secara agama. Tentu saja tanpa sepengetahuan Doni. Bisa dibilang mereka itu menikah secara siri. Dan sejak itulah kehidupan Novi berubah dengan sangat drastis. Doni sering memberikan Novi uang dalam jumlah yang sangat besar. Belanja dan jalan-jalan ke kota besar menjadi rutinitas barunya. Pergi ke mall, pergi ke spa, pergi ke tempat-tempat yang fancy bukan hal yang baru lagi sekarang bagi Novi. Ia pun hanya bertemu Doni saat Doni sedang dalam perjalanan bisnis. Dan setelah itu, atau di luar itu, Novi selalu melakukan perawatan dari ujung rambut hingga ujung kaki, yang membuat dia terlihat lebih cantik dan lebih muda daripada usianya. Doni juga memberikan Novi rumah impiannya, lengkap dengan desain, lokasi, dan perabotan yang semuanya dipilih oleh Novi. Setelah belasan tahun bersama, mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah. Istri Doni mulai curiga dan Doni ingin fokus pada keluarganya. Novi yang sudah berumur 40 tahun pun mendambakan suami yang bisa melindungi dan selalu ada untuknya serta memberikan keturunan. Seperti yang selalu diidam-idamkan oleh seluruh pasangan. Novi kemudian menjalin hubungan yang serius dengan teman lamanya, Hans, seorang pria yang lebih muda 10 tahun darinya. Hans adalah duda dari pulau seberang yang katanya berasal dari keluarga yang kaya raya. Mereka akhirnya menikah dan tinggal di rumah Novi, yang merupakan rumah pemberian dari Doni. Hans baru pindah ke kota Novi, jadi dia belum memiliki pekerjaan. Beberapa tahun telah berlalu, Hans tetap tidak bekerja, dan Novi harus banting tulang untuk mencari uang untuk menghidupi rumah tangga mereka. Tabungan Novi mulai menipis karena gaya hidup mewah suaminya. Dan tak disangka,
Novi mendapatkan warisan dari orang tuanya senilai hampir miliaran rupiah. Dia membelikan mobil untuk suaminya dan menggunakan sisanya untuk kehidupan sehari-hari. Karena gaji Novi tentu tak cukup untuk menghidupi kehidupan mewah mereka. Kurang dari 10 tahun sejak mereka menikah, rumah pemberian dari Doni itu pun habis dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan mereka berhutang ke sana dan ke sini karena suaminya mencoba untuk berbisnis musiman dan selalu berakhir dengan kerugian. Mereka pun pindah ke rumah kontrakan yang lebih kecil dan tidak semewah rumah lama. Mobil terjual, rumah terjual, perhiasan pun terjual. Hingga mereka kini sudah merana karena barang-barang aset mereka terjual semua. Bahkan Novi juga di PHK dari pekerjaannya karena pengurangan karyawan. Novi yang sebelumnya selalu merawat diri kini berubah total. Wajahnya menjadi kusam dan lebih tua daripada usianya. Rambut indah dan wajah cerah kini sudah tiada lagi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan menjadi seperti ini. Serba sulit dan hutang di mana-mana. Padahal sebelumnya dia hanya bisa foya-foya dengan pemberian uang dari Doni. Karena dikejar hutang yang menumpuk, Novi dan suaminya kabur ke kota asal suaminya di pulau seberang. Di sana pun Novi harus tetap banting tulang, bekerja serabutan karena suaminya juga tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Keluarga suaminya yang katanya kaya raya ternyata sudah berlalu masa kejayaannya. Sudah beberapa tahun ini Novi mencoba bertahan memulai dari nol kembali. Jauh dari kampung halaman, Novi sering menghubungi saudara-saudaranya untuk meminta uang. Dan ternyata suaminya beberapa kali juga selingkuh. Bahkan menjadi jarang pulang. Ingin pulang kampung tapi malu pada saudara-saudaranya. Novi tak punya uang dan tak punya tujuan. Akhirnya Novi menyerah dan menghilangkan rasa malunya kepada saudara-saudaranya, lalu memutuskan untuk pulang ke kampung sendirian. Biaya pulang ditanggung oleh saudaranya, dan ada saudara lain yang bersedia untuk menanggungnya sementara. Di rumah saudaranya, Novi mulai usaha kecil-kecilan seperti membuat kue basah dan nasi bungkus. Dengan modal seadanya dan pemberian dari saudara-saudaranya, ia berusaha agar bisa hidup mandiri. Kini, di usia 50 tahunan, Novi hanya bisa tinggal sendiri di kontrakan kecil di daerah pinggiran. Jauh berbeda dengan rumah lamanya, rumah gedong dengan garasi dan juga pembantu. Saudaranya terkadang datang membawa bahan makanan dan sedikit uang untuk membantu Novi bertahan hidup. Dari kehidupan Novi, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya karma itu nyata. Atau mungkin ini bukan karma. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Karena Novi sebelumnya mendapatkan harta dengan menjadi simpanan suami orang, merecoki rumah tangga orang lain, dan akhirnya hartanya habis juga karena suaminya sendiri yang mau kondo. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.
Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih, sampai jumpa.